Ketua Umum DPP Forlat Vokasi Indonesia, Ibu Dr. Mesra Betiel MMMKOM. Kepada Ibu Mesra, waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja yang kami hormati, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, Bapak Insinyur Suragi Prihatin yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Bapak Arianto Iman. Bapak Arianto Iman, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Kepala BP Balai Tenaga Kerja BLK Medan ya, kita lebih dikenal dengan BLK Medan. Sekarang panjang namanya BBPF Vokasi Medan. Bapak Budi Raharjo yang mewakili, terima kasih Pak. Salam buat Pak Andre, buat Pak Kapus. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Arif Rahmat dari Unimed, terima kasih Pak kehadirannya untuk hari ini. Dan selanjutnya kepada terkhusus dan teristimewa nih buat dua orang tokoh kita, bapak-bapak tokoh kita, Bapak Purba, Perlindungan Purba, dan Bapak Heri Zulkarnain, Bapak Andre juga, dan rombongan ya, terima kasih. Kami sangat bangga dari Forlat Vokasi karena tokoh inilah yang membuat kita semangat hari ini. Kemudian buat yang tercinta teman-teman panitia yang hari ini kita ucapkan selamat kepada Bapak Ketua DPD Forlat Vokasi Sumatera Utara, Bapak, biasa kita lampanginya Pak Lambo ya. Beliau sudah terpilih menjadi Ketua DPD periode 2023-2028 dan pengurus yang hadir pada hari ini yang barusan kita lantik dan dikukuhkan oleh Bapak Dinas Tenaga Kerja beserta panitia yang telah bersusah payah tentunya mempersiapkan acara ini beberapa hari sebelum ini. Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semangat dan kerja kerasnya mudah-mudahan akan berimbas buat kebaikan kita bersama. Dan kemudian juga buat teman-teman kami dari DPP yang hadir juga pada hari ini, Bapak Gustiana, Bapak Indra, dan juga hadir di sini sebentar lagi juga nanti akan membantu kita untuk mensertifikasikan Bapak asesor kita dari LSP Maestro, Bapak Hari, Bapak Mindo, dan Irgus ya. Dan selanjutnya buat para yang hadir hari ini, baik itu dari LPK maupun dari instansi lain atau mitra lain yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih. Pertama, sebelum kita melanjut ke hal-hal yang lain, sedikit mungkin saya akan berpesan kepada teman-teman dari DPD Sumatera Utara. Sekarang ini kita berada namanya di era paradigma baru. Di era paradigma baru, tugas kita sebagai LPK hanya 3, dan 3 itulah nanti yang akan menentukan tumpuan kita nanti kemana. Yang pertama adalah harus tahu dengan standar sertifikasi atau SKKNI nasional, dan ada juga internasional dan khusus. Dan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, yang keempat adalah sertifikasi vokasi. Yang kedua ini, jadi posisi kita LPK berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Tapi hari ini kita berada di pelatihan vokasi. Di sini juga mungkin hadir dari Dinas Pendidikan
sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2022 belum berumur 1 tahun. Makanya di sini kita namanya juga Forlat Vokasi ini juga hadir sebagai agen perubahan bagi LPK untuk menghasilkan sumber daya yang kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung visi Indonesia tahun 2045. Tadi Pak Ketua DPD juga sudah menyampaikan, sudah menyebut-nyebut visi Indonesia tahun 2045. Jadi di tangan kita lah sebagai lembaga pelatihan, bagaimana kita nanti mencetak SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Itu tugas kita. Harapan kami dari DPP, kami mengharap ke semua pengurus yang sudah dilantik dan dikukuhkan barusan saja, mohon memegang amanah ini dengan baik. Ayo kita bersama-sama menjalankan LPK menjadi agen perubahan, Jadi Forlat Vokasi yang ada di DPD Sumatera Utara ini adalah sebagai agen perubahan bagi LPK yang berada di Sumatera Utara. Itu harapan kami, dan semua pengurus yang dikukuhkan dan dilantik pada hari ini, sisihkan waktu, sisihkan pikiran, sisihkan tenaga. Syukur-syukur ada juga menyisihkan uang ya Pak ya, syukur-syukur ada. Jadi itulah yang akan membawa kita menjadi agen perubahan nantinya. Tahun ini adalah tahun memulainya kita dari zamannya kemarin COVID selama 2 tahun atau 3 tahun. Awal ini adalah tahun-tahun kita untuk mulai bergiliat kembali untuk LPK. Sebagaimana kita ketahui, 2 tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah posisi demografisnya Indonesia, yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Teman-teman sudah tahu ya apa itu revolusi 4.0? Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, saya sedikit menambahkan dan menguatkan saja. Jadi di revolusi 4.0 ini kita lihat berdasarkan survei menyatakan bahwa generasi milenial itu lebih banyak daripada generasi yang tua. Artinya apa? Artinya di tangan LPK lah bagaimana generasi milenial ini dan generasi Z ini nanti akan berkembang ke depan. Kalau LPK bisa memberikan pelatihan dengan baik, karena setiap tahun berdasarkan survei, setiap tahun ada 2,9 juta tenaga kerja baru, pembukaan lowongan pekerjaan baru. Entah itu berada di posisi bidang-bidang apa. Ayo sama-sama kita lihat tenaga kerja yang dibutuhkan seperti apa. Makanya di tangan LPK lah semua itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga bermitra dengan kemitraan yang ada, baik itu dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian UMKM dan lain-lain sebagainya. Itu sangat penting karena permasalahan terbesar kita hari ini adalah yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi pada saat ini sangat kecil sekali, tapi alhamdulillah dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya juga sudah sangat jauh. Kemudian transparansi, dan yang keempat adalah kolaborasi dan sinergi dengan kemitraan. Jadi kami berharap juga dengan bapak-bapak dari Dinas Tenaga Kerja, ada juga dari pendidikan ya Pak, dari pendidikan, dari Unimed juga Pak, kemudian dari BLK Pak Budi, dan instansi yang ada pada hari ini. Kami berharap Forum Forlat Vokasi yang ada di Sumatera Utara ini bisa menjadi mitra dari bapak-bapak yang ada di sini, dan juga dengan para tokoh kita yang ada, Bapak Perlindungan yang sebentar lagi akan maju ya, akan maju ke Senayan menjadi pemimpin kita dari Sumatera Utara nanti, yang akan membawa suara-suara Indonesia khususnya Sumatera Utara ke RI 1 ya Pak ya. Dan Bapak kita juga
abang kita Bapak Heri, luar biasa. Jadi itu harapan kami dari Forum DPP Forum PLKP kepada para pengurus, kepada hadirin yang berbahagia, dan kepada mitra-mitra dan tokoh masyarakat yang ada pada hari ini. Mungkin kami tidak akan berbicara panjang ya Pak, karena waktu juga sangat terbatas. Harapan kami jangan nanti setelah dilantik dan dikukuhkan ini seperti istilahnya tukiyam. Tahu apa itu tukiyam? Tahu ya? Tahu. Kurang tahu ya. Dibentuk setelah itu diam. Ya jangan ya, jangan. Ingat amanah. Kita harus fight, kita harus tough. Apapun yang terjadi, forward vokasi Sumatera Utara jaya. Itu ya. Kita ketemu lagi nanti di 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan, yang program-program 5 tahun pertama ini akan menjadi pondasi. Nanti kita tinggal sampaikan kepada Bapak tokoh kita, Bapak Putra dan Pak Heri ya, supaya forward vokasi nanti di RI1 itu punya gema yang besar ya Pak ya. Karena forward vokasi adalah agen perubahan untuk menjadikan SDM unggul, produktif, berdaya saing, dan mendukung visi Indonesia untuk tahun 2045. Mungkin itu saja dari kami, dari DPP pada hari ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan kepada tamu, para undangan yang hadir pada hari ini. Dan kami mengucapkan selamat kepada DPD Forward Vokasi Sumatera Utara. Semangat terus dan terus bekerja. Semoga kita jaya selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus DPC Forward Vokasi Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, Siantar, Tanjung Balai, Humbang Hasudutan, Gunung Sitoli, yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPD Forward Vokasi Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Togar Sirait SHMH. Kepada Bapak Togar, waktunya. Salam horas bagi kita semua. Sebelum dilantik, sebaiknya saya bacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forward Vokasi Provinsi Sumatera Utara. Surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia DPD Forward Vokasi Provinsi Sumatera Utara nomor 005 garing DPD Forward Vokasi garing SU garing 5 garing 23 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia DPC Vokasi Kabupaten Kota Sumatera Utara masa bakti 2023-2028. Pertama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi DPC Vokasi Kabupaten Kota Sumatera Utara masa bakti 2023-2028. Pertama, menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Vokasi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat pengurus DPD Forward Vokasi Kabupaten Kota masing-masing sesuai dengan AD dan ART Forward Vokasi Indonesia. Kedua, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi DPC Forward Vokasi Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan kelembagaan organisasi berkewajiban melaporkan dan berkoordinasi dengan pengurus daerah Forward Vokasi Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembentulan sebagaimana mestinya. Yang keempat,
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Mei 2023. Dewan Pimpinan Daerah Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia DPD Advokasi Provinsi Sumatera Utara, Ketua Lambok Pamancar Saragi SPD STMT ditandatangani. Sekretaris Tugas Sirait SH MH ditandatangani. Lampiran SK nomor 005 DPD Advokasi garing SU garing 5 garing 23 tanggal 23 Mei 2023 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia Divisi Advokasi Kabupaten Kota Sumatera Utara, yang namanya kami panggil supaya maju ke depan. Yang pertama, Divisi Kota Medan, Ketua Saprida SPD, Sekretaris Kajijan Nasution SPD, Bendahara Hotmauli Manulang SPD, Kabupaten Deli Serdang, Ketua Ida Fitri HMD, Wakil Ketua Pata Rolin Laya, Sekretaris Rina Dewi Silitonga, Wakil Sekretaris Mona Lisa, Bendahara Sri Lili Minarti, Wakil Bendahara Sabaria Prangenangi, anggota Jamila Qatar, kemudian Tata Orli Laila, Kiki Sri Rezeki, Habib MM, Herdiana, Haryati Penggabian, Buang Lesmana, Alfonso, kemudian Sulfida Eka Wakdiana, kemudian Pasep Pair, Suci Arbaya, Nur Azima Putra SPD, Anna Mutia SPD, Rina Caniago, Sri Meminta Situbu, Reja Akbar, selanjutnya DPC Kota Gunung Sitoli, Ketua Rido Papori Sarol Tehe Waruhu SPD, Wakil Ketua Hasan Basri Lauli Eskom, Sekretaris Armindo Putra Jiga ST, Wakil Sekretaris Mei Karaswati Waruhu SS, Bendahara Agustinus Waluhu SPD, DPC Kota Tanjung Balai, Ketua Edianto SPD, Sekretaris Vijay Kumar SPD MH, Bendahara Gunawan Saputra Eskom MBA, Divisi Kota Pemantang Siantar, Ketua Dr. Gigi Eva Krista Sinaga MKes, Sekretaris Aulia Romadona MPD, Bendahara Purba Sari, selanjutnya DPC Kabupaten Humbang Hasundutan, Ketua Elvir Gronita Simajunta, Sekretaris Rana
Ti Alam Situmorang, Bendahara Mendi Sartika Lumban Gaul, DPC Binjai, Ketua Heri Krishna Priyanto STMT, Sekretaris Rahmat Hidayat STMT, Bendahara Renawati Lubis SE MPD, demikian lampiran surat keputusan DPD Perolak Vokasi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Mei 2023. Selanjutnya kami undang Ketua DPD Perolak Vokasi Sumatera Utara untuk melantik dan menyerahkan bendera petakan. Naskah pelantikan DPC Forlak Vokasi Sumatera Utara kepada pengurus DPC Forlak Vokasi Provinsi Sumatera Utara. Sebelum saya lantik, mohon dijawab bersama-sama. Bersediakah saudara saya lantik menjadi pengurus DPC Forlak Vokasi Sumatera Utara periode 2023-2028? Mohon saudara ikuti bersama-sama kata-kata pelantikan ini. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang Forlak Vokasi Sumatera Utara periode 2023-2028 dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan melaksanakan komunikasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mewakili kepentingan lembaga pelatihan seluruh Indonesia di daerah Sumatera Utara, bahwa saya akan memberdayakan lembaga pelatihan sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan mendorong, menumbuh kembangkan lembaga pelatihan yang berkualitas dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023, dengan resmi saudara-saudara saya lantik sebagai pengurus DPC Forlak Vokasi Sumatera Utara periode 2023-2028. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam rangka kedudukannya sebagai pengurus DPC Forlak Vokasi Sumatera Utara sesuai dengan amanah yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara semua. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada saudara-saudara semua dalam rangka melaksanakan tugas. Terima kasih Ketua DPD Sumatera Utara, saya sendiri Lambok Amanca Saragi SPD SD MSc. Terima kasih. Fornal Jaya 1 2 3. Enggak kuat. Fornal Jaya. Mas Raya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormatin Ketua DPD Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Sumatera Utara dan juga Ibu Ketua DPP Bu ya, Lembaga Vokasi Indonesia Bu ya. Kemudian Bapak Ibu para Ketua DPC Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Sumatera Utara, yang terhormat juga Pak Panungan Purba, Pak Eri, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Budi dari BB2 PPP Pak ya, dan juga Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara sambutan dari Bapak Direktur Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat indah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia dalam rangka pelantikan pengumuman DPD Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia atau Forum Vokasi Provinsi Sumatera dan juga Kabupaten Kota masa bakti 2023-2028. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Sumatera, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar kepada DPD Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia atau Polat Vokasi Provinsi Sumatera Utara yang telah berupaya untuk membentuk Forum Lembaga Pelatihan Vokasi di Sumatera Utara. Hadirin yang berbahagia sekalian, Indonesia termasuk negara yang menghadapi
masalah dengan kualitas tenaga kerja. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat yang masih rendah yang berimplikasi pada kualitas tenaga kerja. Akibatnya, daya saing tenaga Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dengan kerjaan telah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khusus tenaga kerja untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang layak. Salah satu adalah dengan melalui pembentukan forum lembaga vokasi ini agar kualitas tenaga kerja dapat meningkat dan terserap oleh industri sehingga mampu mengurangi angka pengangguran terbuka. Pelatihan vokasi merupakan kegiatan yang memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja untuk mendapatkan standar keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan vokasi merupakan pilihan yang tepat di era globalisasi saat ini dengan porsi praktek yang lebih banyak dibandingkan teori agar lulusan yang dihasilkan siap terjun ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pelatihan vokasi harus bersifat dinamis dengan kurikulum ataupun modul pelatihan berbasis kompetensi yang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, tenaga kerja, dan industri serta tantangan ekonomi global yang saat ini berubah dengan sangat cepat. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data tahun 2022, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara ada sebesar 473.000 orang atau sebesar 6,16% dari jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 11 juta orang lebih. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara di Provinsi Sumatera terdapat 13 lembaga pelatihan kerja pemerintah atau LKPP, sekitar 509 lembaga pelatihan kerja swasta oleh LPKS dengan 87 lembaga yang sudah terakreditasi dan 86 balai latihan kerja komunitas atau BLKK. Keberadaan LPK swasta masih belum sebagaimana kita harapkan dalam hal ini dalam hal perizinannya, sarana prasarana yang dimiliki SDM instruktur maupun pelatih. Di samping juga kurikulum dan modul pelatihan dan keberlanjutan dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja ini. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan sinergi baik pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, dan juga asosiasi atau program lembaga pelatihan termasuk Porlat Vokasi Sumatera Utara ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berharap agar pengurus DPD Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta yang Sumatera Utara. Yang tentunya bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga kabupaten kota serta Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dan undangan yang berbahagia sekalian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung dan bersinergi dengan DPD Porlat Vokasi Indonesia Sumatera Utara dan juga DPJ Porlat Vokasi Kabupaten Kota Sumatera Utara dalam upaya mewujudkan SDM Sumatera Utara yang bermartabat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait khususnya dalam upaya meningkatkan SDM melalui lembaga pelatihan vokasi. Akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus DPD Porlat Provinsi Sumatera Utara juga Kabupaten Kota. Semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan lembaga pelatihan vokasi dan pembangunan tenaga kerja di Sumatera Utara pada khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Karantina Provinsi Sumatera Utara, Insinyur Abdul Aziz Lubis MSI. Sekian dan terima kasih. Menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami minta maaf karena Pak Kadis tidak dapat hadir pada acara pagi ini dikarenakan ada acara di luar Kota Medan bersama dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Pak Ramadan SKM. Jadi diwakilkan kepada kami untuk membacakan kata sambutan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Tapi saya rasa Abang Anda dari Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan, sudah menyampaikan secara lengkap dan lengkap apa yang harus disampaikan pada pengumuman dan pelantikan DPD dan DPC Porlat Vokasi Sumatera Utara. Tapi ada sedikit tambahan dari kami, yaitu kalau sudah stakeholdernya dibentuk, kira-kira di tahun berjalan ini
paling lama tahun depan kami pun akan membentuk yang namanya tim koordinasi pelatihan vokasi daerah. Jadi diharapkan nantinya ada kolaborasi, koordinasi kerjasama antara pemerintah khususnya Kota Medan dengan DPD atau DPC Kota Medan. Selanjutnya saya bacakan kata sambutan dari Kepala Dinas. Yang terhormat Ketua DPP Forlat Indonesia, Ibu Mesri YLMM, cantik ibu ini nampaknya. Yang saya hormati Bapak Pak Lambo, Ketua DPD, tokoh masyarakat Pak Perlindungan Purba. Ini saya jumpa waktu saya tugas di Labuan Batu Selatan dulu, Pak. Kepada Bang Heri Zulkarnain, kepada Bang Budi dari BBLK, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara pelantikan pengukuhan pengurus DPD DPC Forlat Vokasi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota Sumatera Utara. Sesuai arahan Presiden pada peluncuran Perpres nomor 68 tahun 2022 pada tanggal 21 Februari 2023 tentang revitalisasi pendidikan nasional dan pelatihan vokasi, diarahkan yang pertama, Indonesia harus bekerja cepat meningkatkan kualitas SDM. Memang pelatihan vokasi ini larinya ujung-ujungnya ke SDM. Dengan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan pasar kerja, menguasai emerging knowledge atau keahlian-keahlian baru. Yang kedua, peluang-peluang kerja harus diisi SDM Indonesia yang memiliki keahlian, dedikasi, etos kerja yang tinggi, semangat dan bercita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan di Indonesia. Sehingga dari arahan tersebut dipandang perlu dibentuk tim koordinasi nasional vokasi pada tingkat kabupaten kota yang nantinya bisa berkoordinasi, berkolaborasi, bekerjasama dengan stakeholder di bidang vokasi dan pelatihan. Menyikapi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berupaya semaksimal mungkin menciptakan sinergi dengan para stakeholder khususnya DPD Forlat Vokasi Sumatera Utara dan DPC Kota Medan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan siap kerja yang secara umum dapat mengurangi pengangguran di Kota Medan khususnya di Sumatera Utara. Sekarang dalam rangka pengukuhan dan pelantikan ini titip salam dari Kepala Dinas. Saya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengucapkan selamat atas pelantikan pengukuhan pengurus DPD DPC Forlat Vokasi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota Sumatera Utara, sehingga terciptanya kolaborasi dan koordinasi yang baik yang bisa dikerjasamakan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pelatihan dan vokasi. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari tokoh masyarakat Bapak Perlindungan Purba SHMM. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebagai masyarakat Sumatera Utara, karena ini acara pelantikan yang hebat, sambut salam ke keluarga. Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Yahobu, Kulonun, Nihao. Selamat pagi, ahoy. Terima kasih. Ini ketemu dengan sahabat-sahabat lama. Saya ingin beri apresiasi kepada Ibu Dr. Mesra Betiel MM, Magister Komunikasi. Terima kasih. Ini baru dokter, ini baru tahun ini ya, bagus nih ya. Dan sahabat saya, ini hula-hula saya nih, dokter incoming, Lambok Pemancar Saragi. Ya Pak Arif ya, dokter incoming. Jadi dalam hukum itu ada namanya ius constitutius sama ius yang akan datang, ius yang akan datang. Jadi itu Bang.
Terima kasih kepada kita semua, Pak Kadis Naker Provinsi Sumatera Utara yang mewakili, Kadis Naker Kota Medan yang saya wakili, dan tentu ini teman-teman saya bisa pupus ini Bang Zulkarnain. Kita doakan, katanya dia calon DPR RI dan dapil satu utara. Kalau keluar nomornya belum bilang-bilang. Dan Pak Andreas Berangin-Angin, sahabat saya dari Ketua HIPKI, Himpunan Penyelenggara Sekolah-Sekolah Pelatihan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman rombongan dari Jakarta. Terima kasih nih Ibu Mesra acara ini dan teman-teman yang dilantik sebagai pengurus provinsi maupun kabupaten kota. Saya mau menyampaikan pengalaman saya. Saya udah banyak organisasi yang kita lalui. Bertepatan usia saya 60 tahun sekarang ini. Jadi bisa bayangkan berapa banyak organisasi yang sudah saya ikuti. Ini Bang Yofi pasti tahu ini, ahlinya motivasi. Satu saja, penting kita mengenal orang lain, tapi lebih penting lagi bagaimana orang lain kenal kita. Saya ingin Forlat Vokasi ini sudah kenal banyak orang, tapi saya kepingin setiap anggota Forlat Vokasi ini dikenal oleh masyarakat. Itu kata kuncinya. Dan ada satu teori yang mengatakan permulaan yang baik adalah setengah berhasil. Dan ini luar biasa pelantikannya nih, Pak Musti. Berhasil, dan saya yakin ini pasti berhasil. Dan saya yakin Forlat Vokasi Sumatera Utara akan dikenal orang. Bukan kalian mengenal siapa, bukan. Sebagaimana supaya dikenal? Tentu dari pemahaman. Kalau bicara vokasi, bicara soal kompetensi, bicara sertifikasi, bicara lapangan kerja. Ini dia, berketepatan Bang, saya pernah jadi ketua HILSI. HILSI itu dulu Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia. Jadi di bawah pembinaan saya pernah jadi ketuanya di pusat lah. Jadi agak-agak tahu persis. Dan saya juga pernah jadi ketua APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, 15 tahun di Sumatera Utara. Yang menyepakati soal UMR itu APindo, Serikat Buruh, Serikat Buruh sama pemerintah. Dan saat ini berketepatan ditugaskan sebagai di Kadin Pusat sebagai ketua komite ASEAN. Dan Indonesia adalah ketua ASEAN tahun ini. Banyak harapan yang bisa kita buat. Memang tidak bisa membalik tangan. Memang ini ya, tetapi itu kan simbol-simbol. Harapan saya, semoga teman-teman yang baru dilantik tadi, khususnya saya tahu persis bagaimana Pak Pemancar, namanya pemancar semangat, tepuk tangan untuk beliau dulu. Ini akan menambah semangat dan mengangkat keberadaan lembaga, tapi tidak ada hubungan BTS 4G enggak. Ini saya yakin dan percaya. Tadi saya ngomong Bapak Zulkarnain, apa pelatihan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan sekarang yang berkaitan dengan IT? Memang sekarang Bapak Ibu kalau soal pinter, lebih pinter komputer dari kita. Gampang aja, Bapak tekan aja AI, artificial intelligence, Bapak mau nanya apa aja nampak sendiri. Misalnya mau tanya, bagaimanakah membina rumah tangga yang baik 20 tahun? Gampang, tekan AI, keluar semua. Jadi kalau soal ahlinya komputer lebih canggih, tapi kompetensi belum tentu karena dilaksanakan oleh masyarakat. Saya yakin, kenapa mesti orang ikut LPK? Kenapa enggak baca Google aja? Karena perlu instruktur. Bapak Ibu adalah instruktur dan pemilik yang dibanggakan untuk sumber daya manusia di masa mendatang. Apa saja? Semua vokasi Bu Mesra yang semua kan, dari mulai babysitter. Gak usah jauh-jauh lah, kita cari anak susah cari babysitter sekarang. Paling gampang, tapi kenapa nggak ada yang mau buat pelatihannya itu? Saya challenging loh. Tadi Bang Jul bilang untuk yang memperbaiki reparasi handphone. Betul, kenapa nggak dimulai? Jadi ini ide-ide yang selalu berkembang sesuai kebutuhan. Kalau kita tanya, wah harus kita tanya dunia usaha pun pening Pak, Bapak Ibu sekarang. Pernah kita membuka lowongan kerja, satu pun nggak ada yang bisa masuk, karena nggak berkompeten. Nah, jadi oleh sebab itu soal teori praktek Bang Pemancar, Bu Mesra bisa tahu, tapi satu harapan kita di Sumatera Utara ada harapan baru dengan kehadiran organisasi kita yang tidak hanya bagaimana mengenal orang,
tapi bisa dikenal orang dengan karya nyata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Advokasi Indonesia, Bu Betty, Pak Albob, Bapak dan Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya bilang persatu. Izin dari Pak Kepala Balai kami tidak berhalang hadir pada kesempatan ini karena beliau sedang menjalani tugas kedinasan, tidak bisa ditinggalkan yang menugaskan kami. Sebenarnya tidak ada persiapan untuk sambutan yang dari saya, Pak. Namun yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Betty, kemudian Bapak sesepuh kita, bahwa kami dari Balai Besar Pelaksana Prioritas mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua pengurus yang sudah dilantik resmi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan organisasi baru ini, tentunya kami dari Balai Besar Pelaksana Advokasi sangat mendukung Bapak terkait dengan eksistensi dari seluruh lembaga-lembaga pelatihan swasta tentunya, dan tentunya dari Balai Besar kami terbuka untuk melakukan kolaborasi, dan prinsipnya adalah bagaimana kompetensi dari seluruh masyarakat Medan dan Sumatera Utara itu dapat kita tingkatkan sehingga peluang-peluang kerja yang ada dan informasi pasar kerja yang ada itu dapat kita masuki dan kita siapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami yakin dari terbentuknya organisasi ini tentunya nanti akan bisa berkolaborasi dengan kami, tentunya dalam bidang peningkatan kompetensi, Pak. Pelatihan-pelatihan yang ada di kami silakan itu bisa dikolaborasikan sepanjang bisa digaransikan dalam hal penempatan, baik itu bekerja di industri ataupun berwirausaha. Mari sama-sama kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebetulnya saya tidak mempersiapkan ini untuk memberikan sambutan. Yang terhormat pada Ibu Ketua Forlat Pusat, juga kepada Pak calon doktor Ambok Pamancan Saragi, ya, mudah-mudahan ini segera, ya kan, segera dokter, jadi semakin memancar itu. Juga yang terhormat Bapak tokoh masyarakat, Pak Purba, Pak Dr. Purba. Jadi Pak Dr. Purba ini ada juga yang di Unibet, Pak, ya, dulu adiknya, ya. Saya kenal baik dengan Ibu. Kalau saya kenalnya Ibu Purba aja gitu, ya. Juga Bapak Ibu yang lainnya, ya. Pertama selamat ya kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Mudah-mudahan DPC Porlat Vokasi ini jaya, ya, dan sudah jaya saya kira ini, ya. Ini organisasi, menurut saya organisasi yang cerdas ini, ya, membuat organisasi ini cerdas sekali. Kenapa? Karena ini menyauti program pemerintah dan menyauti perkembangan zaman, ya. Jadi menyauti revolusi industri 4.0, ya, dan revolusi sosial 5.0. Jadi sangat cerdas ini organisasi ini. Bagusnya Pak Pamancan juga nanti Ibu Mesra ini banyak kerjasama juga dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi pun perlu penyerta ijazah. Penyerta ijazah, jadi ada ijazah, ada penyertanya. Apa? Vokasi, ya, kalau bisa, ya kan. Selain ijazah kesarjanaan akademis, juga punya keahlian vokasi. Jadi perlu juga itu kerjasama dengan perguruan tinggi, dibentuk kerjasama. Apalagi sekarang ini perguruan tinggi pun membuka diri untuk menerima jalur RPL, rekognisi pengalaman lampau.
Jadi bagi Bapak Ibu yang tadinya dari kursus, ya kan, dari kursus mau melanjut, ya, supaya mendapat gelar akademis, maka bisa melalui jalur RPL, rekognisi pengalaman lampau. Juga kepada ya para sarjana boleh, ataupun yang non sarjana yang sudah punya pengalaman, maka bisa dilanjut ke perguruan tinggi. Saya kira perlu dibangun dengan kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya kira itu saja sambutan dari saya, karena tidak mempersiapkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuat musik. Gondang. Ya. Gondang Batak.
simpang idolaku. Masa yang baik udah pernah bisa kamu lainkan. Jasudah berikan dan setia. Berikan saya pada sisiku terbaik. Jika diraham bisa mendoa presentasi. Baik, kita foto bersama dulu ya. Semuanya? Siap. Selamat siang semuanya? Siap. Masih semangat? Semangat. Jaya. Forlat Vokasi? Jaya. Jaya. Gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang. Selamat mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan bekerjasama dengan Forlat Vokasi dan sudah terdaftar, terregister seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh panitia. Baik, perkenalkan, saya Kabid Sertifikasi dari LSP Pariwisata Maestro Indonesia. Nama saya Gustiana, nama lengkap saya. Hari ini saya diberikan amanah Ibu Dr. Mesra Betiel MM.Com untuk menggait Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi di bidang kepemanduan. Untuk mempersingkat waktu, karena kami tidak mempunyai waktu yang banyak, kali ini kami harapkan pukul 5 kita sudah selesai. Setuju ya? Pukul 4 kalau bisa sudah selesai. Bisa ya?
nggak susah ya. Jadi sertifikasi kompetensi ini akan kita laksanakan dengan 3 metode pengujian. Yang pertama adalah mengisi materi uji yang sebentar lagi akan kami bagikan berikut pada pesertanya. Jadi yang sudah terdaftar di sini, di register di depan, itu nanti berhak untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dan mendapatkan materi uji di bidang kepemanduan. Yang tidak ada terdaftar di sini sesuai dengan kesepakatan yang panitia dengan jumlah peserta yang kami batasi hanya 50 peserta saja. Dan kesepakatan yang awalnya adalah yang sudah terdaftar, siapa yang terdaftar duluan membawa kualifikasi persyaratan itu yang terdaftar. Begitu ya? Betul ya? Sepakati dulu. Siap, Pak. Siap ya? Siap. Baik. Kami akan bagikan sesuai dengan nomor urut. Pertama, nomor 1 LPJ Simanjuntak Hipki. Silakan Bu, maju ke depan Bu. Berdiri aja dulu di depan situ. Yang kedua, Hipki juga. Rantiawan Situmorang. Silakan yang saya panggil dari depan, nanti berfoto awal dengan sesuatu. Yang ketiga, Emiana sendiri. Kalau ada ejaan yang salah mau dimaafkan ya, karena tulisannya beda-beda. Nanti kita verifikasi di asesornya. Selanjutnya, Sri Wahyuni. Ada? Oke. Mei Farida Hania. Ada? Yofi Andinata. Yopi. Ada? Sedang sholat. Baik, tercatat ya. M. Julhelmi Pancacitra. Oke, silakan Pak. 10. Ida Fitri. Oke, inilah 10 peserta. Dikurangin Pak Yopi yang sedang sholat atau istirahat sebentar. Yang nanti aksesornya akan di-lead oleh Pak Indra Utama. Silakan Pak Indra. Berdiri di tengah. Tolong dokumentasinya Pak